Air setinggi hampir 50 cm menggenangi kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kendaraan yang melintas harus berjalan pelan, sementara sejumlah motor terpaksa harus melintasi trotoar untuk menghindari genangan. Air juga menggenangi kawasan perumahan di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan tersendat karena tidak berani melintasi genangan. Namun ada pula kendaraan yang nekat melintasi genangan ini. Imbas terdeteksinya COVID-19 varian Omikron di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, akses keluar masuk dibatasi. Selama 7 hari Wisma Atlet akan di-lockdown dan seluruh petugas yang berada di dalam tidak boleh pulang untuk mencegah penularan. Mereka beraktivitas seperti biasa dan beristirahat dalam kompleks Wisma Atlet. Lockdown itu tidak boleh ada orang keluar masuk. Ya, boleh ada orang keluar masuk tapi menggunakan prosedur yang ketat, yaitu menggunakan hazmat nanti. Hazmat. Jadi misalkan nanti ada dokter spesialis yang memang dia karena dibutuhkan di beberapa rumah sakit, dia masih harus bisa keluar masuk, tapi dia akan menggunakan hazmat, ya, baju yang betul-betul level 3. Pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19, apapun variannya, ya masuk di sini. Ya. Tentu saja nanti kan kita, karena kita ruangannya cukup banyak untuk pasien yang mandiri satu kamar satu, apalagi yang berbeda varian, itu kita pisahkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pekerja yang tewas saat mengerjakan proyek jembatan di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur. 2 korban tewas, yakni Sumali dan Edi. Kedua jenazah berhasil dievakuasi 5 jam setelah kejadian. Atas kejadian ini, Bupati Ponorogo mengaku prihatin dan meminta polisi mengusut penyebab kecelakaan. Suasana di Manokwari kondusif usai bentrok akibat protes kematian kepala adat. Sebelumnya pemirsa, polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang hendak menyerang kantor Bupati Manokwari. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara berulang kali untuk membubarkan warga yang hendak menyerang pendopo kantor Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Kericuhan warga diperkarai akibat meninggalnya AL, kepala kampung di Bera, distrik Dataran Izi Manokwari Selatan yang diklaim meninggal usai vaksin. Sebelumnya warga sudah merusak puskesmas Ransiki saat jenazah kepala kampung masih berada di tempat tersebut. Kemudian pihak Pemda juga mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga dari pihak keluarga sudah menerima dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Sejumlah ruas jalan yang diblokir warga saat ini telah dibuka aparat keamanan. Sementara itu pemirsa, 1 orang tewas akibat bentrok 2 kelompok pemuda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain itu 3 mobil dibakar dan sejumlah bangunan rusak. Bentrokan antar pemuda pecah di persimpangan Huaua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa terlibat bentrok membawa senjata tajam serta saling melempar batu, bahkan memblokade jalan. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, 3 mobil ludes terbakar, serta sejumlah lapak pedagang rusak. Pasca bentrok, aparat gabungan TNI Polri membersihkan sisa-sisa puing dan mobil yang terbakar di sepanjang jalan Kendari Beach, Kota Kendari. Polisi masih menyelidiki bentrokan kelompok ormas yang menyebabkan keresahan masyarakat di Kota Kendari. Yang tetap kita menghimbau kepada masyarakat untuk kemudian tidak memprovokasi maupun terprovokasi ya, pasca terjadinya kejadian kemarin. Dan terkait dengan langkah-langkah kepolisian sementara dalam proses dan bagaimana kemudian hasilnya itu nanti pimpinan yang akan menyampaikan. Mencegah bentrokan susulan, ratusan aparat pengamanan TNI Polri masih berjaga di sepanjang Kendari Beach dan Kota Lama, Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan terus mencari korban hilang akibat kapal pengangkut TKI yang tenggelam di Tanjung Balau, Johor, Malaysia. Hingga Kamis sore, pemirsa, petugas menemukan 18 orang tewas. Dalam pencarian korban hilang ini, tim SAR Tanjung Pinang berkoordinasi dengan tim dari Johor Bahru, Malaysia. Hingga Kamis sore, petugas menyatakan 18 orang ditemukan tewas. Sementara 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Diketahui kapal speedboat yang mengangkut sekitar 60 orang calon TKI terbalik di Tanjung Balau, Johor, Malaysia. Terbaliknya kapal speedboat diduga akibat cuaca yang buruk. Kita akan pantau bagaimana proses pencarian korban yang hilang. Sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bapak Slamet Riyadi. Selamat sore Pak Slamet. Mbak. Baik, Pak Slamet, apakah ada korban yang berhasil ditemukan hari ini? Untuk hari ini dalam pencarian tadi tim SAR gabungan dan kami telah koordinasi dari pihak Malaysia. Untuk sementara belum ada yang diketemukan. Untuk sementara data yang kami terima dari pihak Malaysia dan tim SAR yang ada di lapangan. Baik, Pak Slamet, apa kendala untuk menemukan korban yang hilang, Pak? Untuk sementara kami pencarian di area wilayah perbatasan, daerah area RI. Untuk kendala yang jelas kalau di lapangan berkaitan sama cuaca. Baik, untuk total korban sendiri, Pak, untuk informasi terbaru berapa korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, Pak? Untuk data yang kami terima, untuk korban sendiri yang selamat ada sekitar 14 orang dan yang meninggal 19, yang masih dalam pencarian 17. Itu baru sifat sementara, Pak, data yang kami terima. Nanti dan perkembangan mungkin akan ada data perkembangan lebih lanjut. Untuk data kami masih melaksanakan koordinasi baik itu dari BCC Basarnas Com Center sama pihak dari Malaysia. Untuk korban selamat sendiri, kondisinya saat ini bagaimana, Pak? Apakah dibawa ke rumah sakit terdekat? Untuk korban sendiri kami kurang jelas untuk pelaksanaan karena kami sesuai dengan fungsi kami untuk melaksanakan kegiatan pencarian, Pak. Adakah rencana untuk memperluas jarak pencarian, mengingat hingga saat ini korban hilang juga belum ditemukan, Pak? Ya. Untuk pencarian, kami sudah mempunyai SAR map, disesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Mungkin besok akan kami perluas untuk area pencarian. Koordinasi dengan pihak Malaysia, Pak, dalam proses evakuasi bagaimana sejauh ini? Untuk sementara kejadian di wilayah Malaysia, tetap kami melakukan koordinasi dalam hal untuk pencarian. Jadi tim SAR gabungan pun tadi sempat ketemu dengan pihak Malaysia yang sedang melaksanakan patroli untuk pencarian. Oke. Hingga kapan proses pencarian ini dilakukan, Bapak? Kalau dari pihak kami, ini sudah memasuki hari kedua, sesuai dengan SOP, kami melakukan kegiatan 7 hari. Jadi kami punya 5 hari ke depan untuk melaksanakan kegiatan pencarian. Oke. Menurut tim Basarnas sendiri terkait dengan insiden ini, apa yang menyebabkan kapal ini terbalik? Apakah ada dugaan kapal ini terjatuh, Pak? Di satu sisi kami kurang begitu memahami karena yang kondisi kendalanya dan kejadiannya di wilayah Malaysia. Sementara itu, Mbak, yang kami dapat informasi. Oke, saat ini sendiri di sore hari proses evakuasi masih berjalan, Pak? Kami tadi sudah memberangkatkan, terus karena kendala cuaca, jadi tim SAR gabungan yang ada di lapangan sekitar pukul 16.30 sudah kembali ke posko yang ada di Tanjung Uban. Cuaca yang buruk, mungkin boleh digambarkan kepada kami, cuaca yang buruk ini seperti apa sehingga proses evakuasi sedikit terhambat, Pak? Untuk pencarian karena
informasi yang dari lapangan, gelombangnya tadi cukup tinggi dengan arus kencang dan mendung di daerah area pencarian. Oke. Untuk tim SAR sendiri, berapa yang diterjunkan untuk mencari korban hilang? Tadi kami memberangkatkan ada 2 trip yang dari Basarnas serta dari speedboat yang dari milik TNI dengan jumlah personil SAR gabungan berjumlah 19 orang, terdiri dari unsur potensi yang ada di daerah Tanjung Pinang. Baik. Pak Selamat, apakah ada pihak keluarga yang sudah datang untuk mencari keluarganya, untuk mencari informasi seputar proses evakuasi, Pak? Untuk sementara belum kami data untuk keberadaan keluarga korban, tapi kami sudah mendirikan posko yang ada di Tanjung Uban, yaitu tepatnya di KPLP Tanjung Uban. Baik, ada posko di sana, adakah call center mungkin Pak yang bisa diberikan supaya pihak keluarga yang mengetahui informasi ini dan merasa ada anggota keluarga di situ bisa mencari informasi, Pak? Nah, nanti kami siapkan untuk call center yang ada di posko Tanjung Uban. Baik, terima kasih Pak Selamat Riyadi. Kami menunggu informasi terbaru terkait dengan proses evakuasi. Pemirsa, polisi menyelidiki dugaan pungli dalam kasus pelanggaran karantina Rachel V-nya. Tetaplah bersama kami untuk informasi selanjutnya.